Chapter 180. Kisah di dalam kotak, 1. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Jin Sahyuk terbuka lebar. Seperti seseorang yang hampir mati tenggelam, dia mulai hiperventilasi. Dia bernafas, tetapi dia merasa seperti tidak bisa bernapas karena tekanan yang luar biasa menekannya. Hu. Hanya setelah mengambil nafas lagi, dia keluar dari linglung. Dia menyentuh dahinya, yang meneteskan keringat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mati. Petik 2. Dia menarik rambutnya ke belakang dan melihat sekelilingnya. Lantai dan dinding terbuat dari papan kayu, dan langit-langitnya berwarna putih. Dia berada di ruang tunggu pribadinya. Ketika dia menyadari ini, peringatan sistem muncul di depannya. Kamu mati. Anda harus tetap berada di dalam ruang tunggu Anda sampai awal tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya akan dimulai bulan depan pada tanggal 1 November. Dia kehilangan kata-kata bahkan pada sistem terkutuk. Dia mulai mendidih dengan amarah. Dia melihat dengan niat membenci dan membunuh yang tak tertahankan. Lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya bergetar. Sampai jumpa lagi. Kata-kata terakhirnya bergema di telinganya. Baik, jika itu yang Anda inginkan, saya akan menerimanya. Saya akan membunuhmu. Tidak, saya akan membuatnya agar Anda tidak bisa hidup atau mati. Namun, amarahnya yang memanas hanya berumur pendek. Setelah mengalami kematian, kegelisahan yang kuat dan kelelahan melanda dirinya. Kemarahan yang mendidih di dalam dirinya dengan cepat mereda seperti gelombang mulai surut. Tetapi sementara tubuhnya merasa semakin tergoncang, pikirannya menjadi lebih jernih. Emosi yang biasanya tidak bisa dirasakannya dalam dirinya. Dia menutup matanya dan menghela nafas panjang. Dia telah kehilangan tanpa ruang untuk alasan. Tidak, memikirkannya secara rasional, ada banyak alasan yang bisa dibuat. Statistiknya dibatasi, dan lawannya sudah mulai 2 bulan sebelumnya. Namun, Jin Sahyuk tidak melanjutkan pemikiran seperti itu. Dia sudah meninggal, dan tidak ada gunanya membuat alasan. Dia hanya duduk diam dalam linglung. Saya kalah lagi. Apakah sekarang sudah 2 kali? Apakah saya benar-benar kalah dari pria yang sama 2 kali? Petik 2. Kekuatan meninggalkan tubuhnya, seperti tulang-tulangnya telah mencair. Dia menertawakan dirinya sendiri. Apakah Anda dapat memenuhi harapan seumur hidup Anda seperti ini? Petik 2. Dia membuka matanya dengan skeptis. Langit-langit putih di ruang tunggunya tampak bersinar terang. Petik 2. Apakah ada yang bisa saya lakukan sebelum memulai dari awal? Dia meminta udara kosong. Sesuatu untuk menghabiskan waktu. Waktu adalah sebuah konsep. Karena itu, tidak dapat dibunuh. Saya merekomendasikan belajar untuk menjadi lebih pintar. Namun, sistem itu tampak senang bahwa dia meninggal. Petik 2. Apakah kamu bercinta denganku? Saya sarankan membaca. Membaca. Sekarang dia memikirkannya, dia belum pernah membaca buku sejak datang ke bumi. Terakhir kali dia membaca buku adalah di kota asalnya, ketika dia dipaksa membaca beberapa buku sebagai bagian dari pendidikan wajib. Kalau begitu beri aku sesuatu untuk dibaca. Sejarah pecundang. Dalam sekejap, sebuah buku komik muncul di udara. Jin Sahyuk menatap sampul buku itu, lalu mengerutkan kening. Dasar brengsek, beri aku yang lain. Cara mengatasi buta huruf. Kali ini buku yang layak, tetapi judulnya tidak menarik sedikitpun. Petik 2. Keparat, beri aku buku yang tepat. Cara mengatasi masalah kemarahan manajemen. Cara berbicara positif. Cara berbicara yang ramah. Tiba-tiba, beberapa buku mulai jatuh dari langit. End of Green Gables. 100 fakta yang harus diketahui setiap idiot. Cara menjaga ketenangan seseorang. Apakah kamu mengacaukanku, dasar? Sebuah buku jatuh dari langit menghantam kepalanya. Itu adalah buku yang sangat berat, dan dia sangat terpukul. Jin Sahyuk mencengkeram kepalanya dan mengerang. Dasar brengsek. Namun, serangan belum berakhir. Tudududu. Tak terhitung banyaknya buku yang jatuh dari langit seperti hujan es. Burung yang minum air mata. Pangeran kecil. Sang pangeran. Catatan yang benar dari dinasti Joseon. Tentang asal spesies. Anatomi. Segera, Jin Sahyuk menemukan dirinya terkubur di bawah buku. Di dalam makam buku ini, Jin Sahyuk mengepalkan giginya dan bergumam. Petik 2. Kalau saja itu memiliki tubuh. Jin Sahyuk merasakan dorongan yang kuat untuk mengalahkan sistem, tetapi dia tahu itu tidak berbentuk. Dia melepaskan frustrasinya sambil menghela nafas, lalu melihat-lihat buku-buku di sekitarnya. Ada satu buku yang menarik perhatiannya. Sang Pangeran. Petik 2. The Prince oleh Niccolo Machiavelli. Jin Sahyuk tersenyum. Ada sesuatu tentang judul dan penulis buku yang dia sukai. Dia melihat dirinya sebagai seseorang yang suatu hari nanti akan menjadi penguasa, jadi dia mengambil buku itu tanpa ragu-ragu. Kamu memenangkan duel dengan target. Target, Kim Ha-jin, memperoleh hadiah kemenangan berikut. Kurung siku buka. Karena target adalah musuh bebuyutan, semua statistik bertambah 1. Hanya 35% dari itu akan diterapkan di tempat ini. Anda memperoleh 2 tiket konsolidasi khusus.
Anda mencuri 1479 TP dari player Strongest Will. Petik 2. Saya duduk di tanah dan menatap peringatan sistem. Tidak dapat mengingat apapun, tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, saya bahkan melihat keseluruhan log sistem. Lalu, saya melihat log sistem laptop saya dengan jam tangan pintar saya. 2029, 2028, 2027. Kembali 3 tahun, saya akhirnya menemukan jawaban saya. Kekuatan sihir amarah dan obsesi telah membentuk mantra di tempat yang jauh. Anda telah dipilih sebagai target. Namun, keberuntungan yang ajaib menyerang. Kekuatan misterius membalikkan mantranya. Hadiah orang tidak dikenal, penargetan, telah diubah untuk memberi manfaat bagi Kim Ha-jin. Narrow Escape from Death 4/9, stat khusus, akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Petik 2. Dengan menggunakan log ini, saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, Jin Sahyuk memilih saya sebagai target. Keberuntungan saya akhirnya membalikkan mantranya, dan dia malah menjadi target. Dengan membunuh target, hari ini, saya mendapatkan hadiah di atas. Tampaknya, target ini adalah hadiah kedua Jin Sahyuk. Betapa rumitnya. Pertama, saya melihat hadiah yang saya dapatkan. Sama dengan tiket konsolidasi khusus. Sebuah tiket konsolidasi yang dibentuk dari hadiah khusus. Dengan menggunakan tiket ini, Anda dapat memperkuat hadiah, peralatan, fisik, atau seni. Sama dengan. Oh, itu adalah barang luar biasa yang tidak ada dalam cerita aslinya. Tentu saja, saya harus menggunakannya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan memperkuat. Haruskah saya menggunakannya di Master Sharpshooter? Sementara saya mempertimbangkan opsi saya, serangkaian peringatan sistem muncul. 2 hari kemudian pukul 8 malam, sebuah konferensi prestasi akan diadakan di Istana LV, 11 Medea, Prestige. Sebagai kandidat yang berpengaruh, Anda harus berpartisipasi dalam acara ini. Jika tidak, Anda akan mendapatkan niat buruk Medea, dan Anda tidak akan dapat menerima hadiah apapun. Hadiah untuk menyelesaikan pencarian Medea. Seharusnya ada beberapa buku keterampilan khusus dan kupon pemulihan trait. Karena saya harus menjadi yang pertama, saya harus dapat memulihkan suatu trait dengannya. Aku bangun. Itu bisa memikirkan apa yang harus dipilih trait nanti. Aku harus mengambil kristal MP Jin Sahyuk. LV, 1 mana kristal X22 Jin Sahyuk. LV, 2 mana kristal X4 Jin Sahyuk. Saya tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan mereka, tetapi karena kekuatan sihir Jin Sahyuk jelas-jelas berperingkat tinggi, saya yakin itu akan berguna pada suatu hari. Setelah meletakkan kristal di inventaris saya memeriksa waktu saat ini. 3 sore. Karena konferensi itu tinggal 2 hari lagi, aku merasa bisa melakukan lebih banyak perburuan, mengurus jin yang akan menjadi masalah di masa depan. Siapa yang mengira saya akan menjadi newbie hunter? Bagaimanapun, saya memanjat pohon lain. Kemudian, saya memperluas visi saya dan melihat ke seberang cakrawala. Di antara orang-orang yang melewati kondisi keras lantai 2, saya menemukan seseorang yang ada di daftar sasaran saya. Ini sangat panas, gelombang mengipasi saya dengan benar gelombang. Cecilia, seorang jin yang memiliki kemampuan sucubus. Dia saat ini memesan sekitar beberapa pria yang diperbudak dengan kemampuannya. Saya mengubah Desert Eagle menjadi senapan serbu. Menggunakan peluru senapan sniper terlalu boros. Senapan serbu itu cukup untuk siapapun selain Jin Sahyuk. Tentu saja, untuk meningkatkan kekuatan peluru, aku harus memperpendek jarak. Saya melompat dari pohon ke pohon sampai sekitar 400 meter jauhnya. Ketika saya bisa melihat Cecilia dengan mata telanjang, saya mengangkat senapan serbu saya. Membidiknya di Cecilia, aku menarik pelatuknya. Soong. Peluru senapan ditembakkan di udara dan menembus dahi Cecilia. Dia segera tersebar menjadi partikel-partikel cahaya. Anda mencuri 3568 TP dari player, cam. Apa? Dengan pesona sucubus terangkat, orang-orang yang dibebaskan melihat sekeliling hutan dengan linglung. Dalam 24 jam, saya membunuh 7 jin dan membeli cukup makanan untuk memberi makan 100 orang selama 3 hari. Saya juga menemukan prasasti kerdil lainnya. Puas dengan apa yang saya raih, saya berpikir untuk kembali, ketika saya tiba-tiba ingin tahu apa yang sedang dilakukan Kim Suho. Setelah menemukan Kim Suho dan mengamatinya sebentar, saya kembali ke lift. Seperti yang diharapkan, Suho baik-baik saja. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika saya hendak naik lift yang saya temukan dengan Book of Truth, sesuatu di saku saya tiba-tiba bergetar. Itu adalah telur Munin, yang duduk di saku besar jubah saya. Saya cepat-cepat mengeluarkan telur. Di permukaannya, retakan mulai terbentuk. Retakan semakin besar saat telur terus bergetar. Oh, saya sedikit terkejut. Keturunan raja dari binatang kesayangan para dewa Norse sedang dilahirkan. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Untuk saat ini, saya melepaskan kekuatan sihir stigma, membungkus telur sehingga bisa dilahirkan dengan nyaman.
Telur berhenti bergetar di dalam membran lembut kekuatan sihir. Segera, kulit telur itu pecah dan seekor burung kecil mengintip keluar. Bulunya basah, dan belum bisa membuka matanya. Untuk keturunan burung yang dicintai oleh dewa, itu tampak sangat biasa. Namun, informasi yang ditampilkan pada membran tidak lain adalah biasa-biasa saja. Sama dengan. LV, 5 keturunan Munin. Kekuatan 0,2. Bite Force 0,2. Stamina 0,2. Kecepatan 0,2. Persepsi 6. Vitalitas 0,2. Magic Power 6. Sama dengan. Seorang bayi baru lahir LV, 5 dengan persepsi dan statistik kekuatan sihir di 6 poin. Rahangku terjatuh. Saya menggendong bayi yang baru lahir di tangan saya. Pasti merasakan kehangatan tubuhku, karena perlahan-lahan membuka mata yang menggemaskan dan menatapku. Hai. Saya tidak tahu apakah itu bisa mengerti bahasa manusia, tetapi saya tersenyum dan menyapanya. Kemudian, ia memiringkan kepalanya ke samping seperti yang sering dilakukan burung. Itu mencoba untuk melihat saya dengan lebih baik. Kicauan. Lalu menangis. Pada saat yang sama, peringatan sistem muncul. LV, 5 keturunan Munin, mengakui Anda sebagai tuannya. Buat nama untuk LV, 5 keturunan Munin. Sebuah nama. Saya merenung. Saya tidak pernah memikirkan nama apa yang harus diberikan kepada burung suci ini. Setelah berpikir sejenak, saya datang dengan sebuah nama. Bagaimana dengan Pomi? Petik 2. Pomi mengerutkan kening. Cip, kicauan. Sama sekali tidak terdengar senang. Apakah itu terdengar buruk? Lalu bagaimana dengan Phoenix? Phoenix cemberut. Bukankah itu nama yang keren? Lalu bagaimana dengan Lionel Ronaldo? Kicauan. Anak Hengmin. Kicauan. Vermilion Bird. Saya menyarankan setiap nama yang bisa saya pikirkan, tetapi keturunan Munin tidak mudah senang. Setelah sekitar 30 menit bolak-balik. Petik 2. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Cirp cicep. Burung kecil itu akhirnya tersenyum, matanya membentuk bulan sabit yang imut. Saya tidak memahaminya, tapi sepertinya nama itu terdengar bagus di telinganya. Petik 2. Baiklah, mulai sekarang, kamu adalah Mer. Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr. Cip, kicau. Keturunan Munin menyukai nama yang Anda berikan. Upacara penamaan telah selesai. Bapak, Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr., mengaktifkan karakter pertama, cincin persepsi. Mulai sekarang, Anda dapat membagikan visi dan pemikiran Anda dengan Mer. Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr. Ciri kedua, informasi dan toko. Bapak, Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr., memungkinkan Anda untuk menggunakan tiket masuk kembali menara dan tiket pengembalian bumi secara gratis. Lebih lanjut, itu akan memberimu 2-3 item per hari. Bapak, Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr., akan membangkitkan lebih banyak ciri-ciri saat tumbuh. Seekor cewek yang baru saja lahir memiliki potensi sebanyak ini. Investasi 20000 TP tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang tepat. Seperti yang diharapkan dari keturunan burung ilahi, Spartan sangat mengagumkan. Baiklah, Spartan, ayo naik. Kicauan. Saya meletakkan Spartan kependekan dari Mer. Spartan Kaiser Soze Macbeth Jr. di atas tanah. Spartan berjalan ke lift, dan aku mengikutinya. Juga, karena saya memberi Spartan nama laki-laki, saya memutuskan bahwa itu adalah dia. Naik ke atas. Saya menekan tombol lantai 3. Pintu ditutup, dan lift mulai terbang. Sementara itu, Spartan terus berkicau ketika dia menjelajahi lift. Saya membuka messenger untuk membunuh waktu. Nayun Jajangman, Hyung Nim, Anda tidak memiliki penangkal kutukan, bukan? Nayun Jajangman, bukan berarti aku terkena kutukan, haha. Ini sebenarnya temanku. Nayun Jajangman, sepertinya kutukan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saya pikir itu masih dapat ditoleransi. Tetapi bagaimanapun, jika Anda memilikinya, saya dapat membayar hingga 2000 TP untuk itu. Sebuah pesan yang saya terima 2 hari lalu menarik perhatian saya. Sebuah kutukan. Satu-satunya kutukan yang bisa didapat seseorang di lantai 3 adalah kutukan Bansi. Meskipun bahan-bahannya mahal, saya tahu resep membuat lawan kutukan. Saya masih memiliki beberapa dadu acak kalau saya membutuhkannya juga. Namun, saya takut bertemu Nayun Jajangman. Saya takut untuk mengetahui apakah dia, atau dia, adalah Nayun yang saya kenal. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan teman Nayun Jajangman mati. Aku bersandar di dinding lift dan berpikir. Cip, kicau. Kemudian, mendengar kicauan keras Spartan, saya melirik. Kicauan. Spartan mengepakkan sayapnya. Apakah dia sudah mencoba terbang? Dia baru lahir 30 menit yang lalu. Kicauan. Mata Spartan tertutup, dan dia jelas berusaha memfokuskan kekuatannya pada sayapnya. Kicauan. Sayangnya, dia belum bisa terbang dulu. Dia tampaknya tidak puas bahwa dia tidak bisa, ketika dia membuka matanya dan menatap sayapnya.
Cip, kicau. Setelah mengeluarkan tangisan yang tidak puas, dia mengembalikan sayapnya. Saya tidak bisa menahan senyum melihat betapa menggemaskannya dia. Di sisi lain, bos kembali ke tempat persembunyian Chameleon Troupe di bumi. Karena pembatasan stat menara dicabut, dia merasa agak sakit. Namun, dia tidak membuang waktu untuk melakukan peregangan, dan langsung menuju ke lobi tempat persembunyian. Bos, kamu kembali. Setrin menemukannya lebih dulu. Setrin berlari dan mencoba memeluknya, tetapi bos mendorong Setrin kembali dengan emisi kekuatan sihir yang ringan. Petik 2. Pelit. Mengapa kamu tidak bisa mencintaiku seperti Nyubi? Petik 2. Di mana Drun? Drun. Setrin memiringkan kepalanya dan menunjuk ke ruang bermain Drun. Dia ada di dalam kamarnya baru-baru ini. Untuk apa Anda membutuhkannya? Petik 2. Petik 2. Bos tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke kamar Drun. Ketuk, ketuk. Drun bereaksi terhadap mengetuk keras bos. Pintu terbuka, dan tatapan bos jatuh. Drun. Bos. Seorang anak kecil yang hanya naik ke dadanya menatapnya, berkedip karena terkejut. Kenapa kamu memanggilku? Katakan di mana Yo Jin Hyuk bersembunyi. Petik 2. J jadi tiba-tiba. Petik 2. Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyelidiki keberadaannya? Itu sudah lama sekali juga. Petik 2. Drun tersentak pada cara bos yang mudah tersinggung. Itu adalah sisi dirinya yang sudah lama tidak dilihatnya berkat Ha Jin Hyung. Apakah sesuatu terjadi di dalam menara? Aku tahu di mana dia tinggal. Tapi kenapa kamu mencarinya? Petik 2. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Saya tidak berpikir dia akan menanggapi pesan saya di Valet Banquet, jadi saya harus mencari dia saja. Petik 2. Bos yakin bahwa Yo Jin Hyuk tahu sesuatu. Mengamati tekad bos, Drun menelan ludahnya.